Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah atas limpahan karunia dan nikmat dari Allah sehingga kita masih diberikan kesehatan dan nikmat untuk menuntut ilmu. Pada hari ini Sabtu 10 Oktober 2020 dalam acara Pekanan Kuliah Duha Tatap Maya Pendidikan Agama Islam 2020. Baiklah, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan saya Novia Rivalda sebagai MC di Pekanan Kuliah Duha Tatap Maya pada hari ini dengan tema Islam dan Kebangsaan. Dengan dosen pemateri Bapak Muhammad Rindu Fajar Islami LC.MAG yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita ya teman-teman. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, kita ada jargon khusus nih. Nah, kalau misalnya nanti saya bilang tutorial, kalian semua menjawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Bisa ya? Bisa dinyalakan juga mic-nya dan videonya. Sudah siap semuanya? Cerdas. Coba ya. Oke, Siap, tutorial. siap. Cerdas, ikhlas, Ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Istiqomah. Allah Cerdas, Akbar. ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat terus ya teman-teman dalam menuntut ilmu pada hari ini. Semoga ilmunya yang kita dapatkan berkah. Saya mengingatkan kepada teman-teman yang belum presensiin, silakan untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Jangan lupa juga kameranya dinyalakan, mic-nya bisa di-mute atau dinonaktifkan. Baiklah. Kita mulai kegiatan kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, kepada Bapak Muhammad Rindu Fajar Islami LC.MAG, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator ya atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah ya, hari ini kita semuanya bisa hadir ya dalam rangka majelis ilmu ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan ya. Maka mari sama-sama ya kita aktualisasikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu dengan sama-sama mensyukuri ya, mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Terlebih sekarang ini sedang mengalami masa pandemik ya, COVID-19. Bagaimana penyebaran wabah COVID ini sampai detik ini belum terhenti ya, masih begitu banyak yang terkena imbas dari wabah ini ya. Nah, oleh sebab itu kita yang sehat-sehat mudah-mudahan ya dijauhkan dari penyakit ini, dan tentunya ini harus disyukuri ya. Syukurnya bagaimana? Syukurnya tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah ya, tapi yang lebih jauh dari itu adalah bagaimana kita mengaktualisasikan ya nilai-nilai dan ajaran Islam secara kafah ya. Yaitu dengan apa? Dengan
melaksanakan segala perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Dan tentu pula ya salawat dan salam tidak lupa pula mari kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana atas perjuangannya alhamdulillah kita semuanya bisa merasakan ya hidayah dari Allah, kenikmatan iman Islam ya, dan yang lain sebagainya. Baik, materi kita pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas ya, mengkaji tentang Islam dan kebangsaan. Ini Bapak boleh nge-share screen ya. Kebetulan host bisa tidak Bapak dijadikan co-host sehingga Bapak bisa nge-share screen ya. Soalnya Bapak ingin menambahkan literatur Arab ya. Jadi Bapak ambil juga sebagian referensinya dari kitab-kitab juga, sehingga dengan demikian kita semuanya lebih paham bahwa ternyata Islam itu ada keterkaitan dengan kebangsaan. Baik, sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Nah, baik teman-teman sekalian nih. Tulisannya Zoom. Oh iya, ini sama Bapak bisa di-hide dulu nggak ya? Nah, jadi ini kok ada satu hal ya yang harus kita pahami. Jadi sekarang ini banyak fenomena-fenomena yang ada ya. Kita sering mendengar gitu ya doktrin-doktrin bahwa Islam itu harus dipisahkan dari negara ya. Islam itu harus dipisahkan dari kebangsaan. Tapi sebelum Bapak berbicara mengenai sebetulnya Islam itu ada keterkaitan dengan kebangsaan, cinta tanah air, Bapak ingin mengambil satu hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita amati bersama. Mantan Panglima Jenderal Indonesia Gatot Nurmantio itu pernah suatu ketika dalam kuliah seminar itu menyatakan bahwa Indonesia itu ibarat gadis elok yang diperebutkan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya jadi Indonesia itu negara yang kita sekarang berada di dalamnya memang merupakan salah satu negara yang memiliki luar biasa ya kekayaan alam, tidak hanya dari hutannya, tidak hanya dari kandungan yang ada di dalam buminya gitu ya, bahkan secara kondisi udara dan lingkungan pun Indonesia itu alhamdulillah ya ini sangat sangat strategis, sangat bagus gitu ya. Bapak dulu pernah kuliah, sedikit bercerita di Mesir ya. Dulu pernah kuliah di Mesir. Itu di negara Mesir itu udaranya itu kering sekali gitu, kering sekali. Bahkan di sana itu yang namanya hujan itu 1 tahun itu 5 kali ya, hanya 5 kali mungkin. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah di negara tersebut itu tidak bisa kita secara leluasa lahan pertanian gitu terbatas, kemudian perkebunan juga terbatas gitu ya. Tapi di negara Indonesia Anda misalkan menanam apapun gitu ya, itu insya Allah gitu tumbuh subur gitu ya. Nah, dan banyak para pengamat yang memprediksi bahwa 20 tahun ke depan itu sumber daya alam ya, baik itu dari gas, kemudian minyak bumi gitu ya, dan yang kemudian ada juga pemanasan global dan yang lain sebagainya, pertumbuhan umat laju manusia gitu ya, angka kelahiran ini akan menyebabkan banyak ya negara-negara yang ketika di negaranya tersebut sudah tidak bisa menampung, itu bisa saja Indonesia dijadikan salah satu sasaran empuk untuk apa? Untuk diambil hartanya kemudian dijadikan juga sebagai tanah airnya. Nah, oleh sebab itu ini
kita harus waspadai ini ya. Jangan sampai kita menganggap bahwa Islam itu tidak ada keterkaitan dengan cinta tanah air, tidak ya. Justru Islam itu menganjurkan bahwa cinta tanah air itu bagian dari kita mengaplikasikan apa yang ada di nilai-nilai ajaran agama Islam ya. Oke, baik. Jadi latar belakangnya ini kita harus luruskan dulu bahwa jangan sampai kita menganggap Islam itu terpisah dari negara. Islam itu tidak ada keterkaitannya dengan kita cinta tanah air, tidak. Tapi Islam itu adalah bagian dari negara. Ya. Nah, Bapak ingin sedikit mengupas tentang satu kitab ya, satu buku yang membahas tentang Hubbul Waton, ya. Hubbul Waton. Hubbul Waton itu artinya apa? Hubbul Waton itu artinya cinta tanah air. Ya, cinta tanah air. Karena kita ingin mengkaji tentang Islam dan kebangsaan, nah Bapak ingin memberikan satu pemahaman bahwa di negara Arab pun, ya bahkan di zaman Rasulullah ya, di zaman para nabi sekalipun, itu hubbul waton itu sebetulnya udah bagian dari kehidupan, ya cinta tanah air gitu ya, bela terhadap negara. Itu harus kita tanamkan dari sejak kecil gitu ya. Nah, ini satu buku namanya Hubbul Waton ya, Dirasat Ta'siliyah. Jadi nanti kita akan mengkaji beberapa poin ya. Yang pertama epistemologi ya dari cinta tanah air. Kemudian nanti yang kedua kita akan membahas juga tentang bagaimana, apakah ada hubungannya antara cinta tanah air dengan Islam gitu ya. Nanti Bapak akan sajikan beberapa dalil-dalil argumentasi yang diambil dari Al-Qur'an, hadis gitu ya, kemudian juga dari pernyataan-pernyataan para ulama yang menguatkan bahwa cinta tanah air itu memang sudah menjadi kebutuhan manusia, fitrah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak juga nanti akan menjelaskan gitu ya, hal-hal apa saja yang bisa merusak gitu, merusak cinta tanah air. Baik, ya, jadi di kalangan bangsa Arab ya, secara epistemologi ya, kebangsaan ya, cinta tanah air itu sebetulnya sudah menjadi hal yang populer ya, tidak hanya di zaman modern ini, bahkan di zaman-zaman terdahulu klasik pun itu sudah familiar gitu ya. Nah, al-waton itu ada seorang pakar bahasa ya, namanya Ibnu Faris, itu yang dinamakan dengan waton atau tanah air ya. Itu artinya itu, definisinya itu secara bahasa itu mahallul insan. Jadi tempat seseorang itu tinggal gitu ya. Bahkan orang-orang Arab zaman dulu ya itu sering banget mereka mengatakan autonul ghanam ya, autonul ghanam ya. Yang dimaksud autonul ghanam itu apa? Maula biduha. Jadi kandangnya kandangnya dari kambing atau domba gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang tanah air gitu ya, kemudian negara itu sudah menjadi satu isu atau satu wacana menarik pada zaman dahulu gitu. Nah, kemudian secara istilah yang dinamakan tanah air itu yang harus kita pahami adalah al-watanul asli huwa maulidur rajul wal baladul ladzi huwa fih ya. Jadi yang dinamakan tanah air itu adalah tempat kelahiran seseorang ya, tempat kelahiran seseorang ya, dan negara yang menjadi tempat tersebut ya. Jadi tentunya akan berbeda gitu ya. Orang yang dilahirkan di Qatar, orang yang dilahirkan di Saudi pasti akan berbeda statusnya dengan yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, ketika kita lahir di Indonesia, maka kita statusnya, identitasnya itu kita sudah menjadi warga negara Indonesia. Ya. Kemudian ada juga ya pendapat dari seorang pakar fikih ya, kontemporer, itu namanya Wahbah Zuhaili ya, Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau menulis satu kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ya. Jadi yang dinamakan dengan tanah air itu iklimud daulah allati yantami ilaiha wa yahmilu jinsyatuha bihasbi taqsim iklimi daulah al-mu'asarah ya.
Jadi negara atau tanah air itu adalah iklim daulah, satu wilayah negara yang memang seseorang itu dinisbatkan kepadanya gitu ya, dinisbatkan kepadanya ya. Sehingga orang yang lahir di Mesir itu pasti dia status negaranya adalah warga negara Mesir ya. Kemudian orang yang tinggal di di Afrika, maka status identitasnya warga negara Afrika. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi definisi dari tanah air itu adalah secara istilah negara tempat kita lahir. Kemudian lalu cinta tanah air itu apa? Ya. Yang dimaksud cinta tanah air ya, itu adalah al-mailu ilal baladil ladzi yunsabu ilaihi al-insan wa ya'ishu fihi sawa'un wulida fihi am lam yulad fihi bihais yantaju difa'anhu wal amal raqi wa tatawwurihi wifqa dawabil asy-syar'iyyah ya. Jadi yang dinamakan dengan bela negara, cinta tanah air adalah satu kecenderungan ya dari seseorang terhadap negara yang yang dinisbatkan negara kelahirannya gitu ya. Kemudian dengan tersebut itu akan lahir, akan muncul benih-benih untuk apa? Untuk mempertahankan eksistensi, ya, mempertahankan eksistensi, kemudian juga bagaimana membangun peradaban negara tersebut, ya, wifqa dawabit asy-syariah, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, ya, kaidah-kaidah syariat. Nah, Bapak, kenapa Bapak tekankan di sini? Karena banyak juga sekarang ya upaya-upaya yang dilakukan oleh luar ya. Apakah itu misalkan dari luar negara Indonesia ya? Apakah itu mungkin dari internal Indonesia? Mereka ingin ya menyusukan ideologi yang justru merusak. Seperti apa? Seperti bahwa cinta tanah air itu bukan dari bagian Indonesia misalkan, bukan bagian dari Islam. Sehingga ketika ideologi itu masuk ya, jadi cinta negara itu bukan bagian dari Islam. Ketika ideologi itu masuk, maka akan apa dampaknya? Dampaknya tidak akan ada semangat untuk berjuang gitu ya. Padahal kalau kita melihat perjalanan sejarah Rasulullah gitu ya, itu yang namanya negara itu, yang namanya ibadah kita kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan tempat tinggal kita. Anda bisa bayangkan, jika Anda sekarang tinggal di Indonesia, ya negara mayoritas Muslim, ya itu secara secara fitrah, secara normal, itu pasti ketika kita beribadah akan nilai-nilai spiritualnya, nilai-nilai religiositasnya itu pasti akan meningkat. Berbeda ketika kita misalkan melaksanakan Islam, melaksanakan agama Islam di negara-negara Eropa misalkan. Anda tidak akan bebas berekspresi sebagaimana bebasnya di negara sendiri. Oleh sebab itu wajib bagi kita untuk apa? Mempertahankan ya, mempertahankan negara Indonesia dari serangan-serangan yang dilakukan oleh orang-orang luar dalam rangka mengeruk kekayaan bangsa Indonesia ya. Oke, baik. Kemudian, ada beberapa dalil-dalil ya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah ataupun para ulama ya yang mengatakan bahwa bela negara itu bagian dari Islam dan itu merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini Bapak ambil langsung saja di sini ya, ada beberapa ayat dalam surat At-Taubah ya. Ayat 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa ammalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha tayati Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin ya. Katakanlah jika bapak-bapak kamu, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya,
dalam ayat ini ya, memang secara fitrah Allah sudah tahu bahwa manusia itu pasti memiliki rasa cinta ya. Cintanya kepada siapa aja? Kepada orang tua ya. Wajar kita cinta kepada orang tua, itu wajar. Kepada anak, cinta kepada anak, cinta kepada saudara, cinta kepada istri, cinta kepada keluarga, harta kekayaan gitu ya. Kemudian perniagaan dan tempat tinggal gitu ya. Jadi mencintai tempat tinggal, mencintai tanah air itu sebetulnya sudah diisyaratkan dalam Al-Qur'an ya. Jadi cinta terhadap tanah air itu ada landasan argumentatifnya dalam Al-Qur'an, sehingga kita harus sadar dan paham bahwa mencintai tanah air merupakan bagian dari Islam yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian dalam ayat lain, surat Al-Maidah ayat 33 ya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib ya, dan seterusnya. Di sini Allah jelaskan bahwa ketika seseorang itu berupaya untuk melakukan kejahatan ya, baik itu pembunuhan dan yang lain-lain, maka salah satu upaya agama Islam adalah bagaimana diantaranya adalah dibuang dari negerinya, tempat kediamannya ya. Jadi hukuman itu sebagai upaya untuk bagaimana dia itu tidak tidak mengulangi kesalahannya ya. Nah, salah satunya adalah dia harus diasingkan dari negaranya, karena ketika seseorang diasingkan dari negaranya, maka itu akan menjadi satu tekanan bagi dia, sehingga dia akan berpikir bahwa saya tidak mau mengulangi lagi gitu. Jadi kecintaan terhadap tanah air itu sebetulnya ada di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian ini juga sama, Al-Hasyr ya, ayat 8 juga sama gitu ya. Jadi dari 3 ayat ini kesimpulannya adalah mencintai tanah air, kita sebagai warga negara bangsa Indonesia ya, kita sebagai negara yang memiliki hak dan kewajiban itu merupakan bagian dalam agama Islam dan ada landasannya dalam Al-Qur'an. Lalu bagaimana sekarang dari sunnah ya? Dari sunnah. Bapak persingkat saja ya. Nah, dalam hadis juga ada ya, dalam hadis tentang disyariatkannya kita mencintai tanah air ya. Nah, ini ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqala lamma kharaja Rasulullah min Makkah qala amma wallahi la ukhriju minka wa inni la a'lamu annaka ahabbu biladillah ilayya wa akramahu 'ala Allah walaula an ahlaka akhrajuni ma kharajtu. Ini lihat pernyataan Rasulullah nih. Ini luar biasa. Rasulullah sebelum meninggalkan Makkah, meninggalkannya bukan karena apa-apa, meninggalkannya karena memang dipaksa ya, diusir oleh kaum kafir Quraisy gitu ya. Diusir dan diancam gitu ya. Nah, apa yang Rasulullah katakan? Rasulullah katakan, wallahi la ukhrija minka, sungguh demi Allah gitu ya, saya pasti tidak akan pernah ingin keluar dari kota Mekah ya. Alasannya kenapa? Ahabu biladillah. Maka itu merupakan tempat yang paling Allah cintai, negara yang paling Allah cintai, wilayah yang paling Allah cintai. Wa akramahu 'ala Allah, dan yang paling dimuliakan gitu ya. Jadi ini menandakan bahwa Rasulullah juga sudah memiliki ya cinta terhadap satu wilayah. Ketika itu adalah memang Rasulullah karena lahirnya di Makkah, wajar cinta terhadap kampung halamannya sendiri gitu. Nah, kita ya karena kita dilahirkan di Indonesia, maka wajib bagi kita untuk cinta tanah air ya. Itu secara muqayyad. Tapi kalau mutlaknya kita juga harus mencintai ya, kota Makkah dan Madinah pun kita harus mencintai ya. Tapi wajib juga bagi kita untuk mencintai negara kita sendiri, kampung halaman kita sendiri. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua ya, dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, man qatala duna malahu fahuwa syahid ya. Jadi barang siapa yang
terbunuh ya dalam rangka melindungi hartanya, maka dia syahid di sisi Allah ya. Jadi ketika Anda sekalian misalkan malam-malam ya, Anda kemudian dirampok ya oleh pembegal misalkan, begal. Kemudian Anda bertekad untuk mempertahankan harta Anda dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Anda terbunuh, maka di sisi Allah itu syahid. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga harta ya, menjaga harta, apalagi kita membela tanah air gitu ya. Di mana harta kekayaan yang ada di dalam perut bumi itu luar biasa. Maka oleh sebab itu ini harus lebih diutamakan. Ya. Kita mempertahankan uang saja kemudian terbunuh itu bagian dari syahid ya, apalagi kita mempertahankan negara kita, karena wilayah kita itu, tempat tinggal kita itu yaitu ditinggali juga sama keluarga, anak-anak kita, saudara kita, kemudian yang lainnya gitu ya. Maka untuk membela keluarga, membela anak-anak, bela sanak keluarga ya, membela harta kekayaan yang melimpah di negara Indonesia itu harus lebih diutamakan. Kemudian yang ketiga, dalam riwayat Siti Aisyah, Allah mahabib ilainal Madinah kahubina Makkah aw asyad. Ya Allah gitu ya, habib ilainal Madinah, berikanlah satu anugerah cinta kepada kita terhadap apa? Kota Madinah, sebagaimana Engkau memberikan rasa cinta kepada kota Mekah ya. Nah, ini beberapa landasan argumentasi ya. Kemudian nah dalam fikih pun ini ada satu pernyataan ulama ya, Dr. Abdul Salam Barjash ya. Innal ulama rahimahullah taala zakaru anal musyafir yustahabbu lahu idza qada himmatu min safari yu'ajjil biruju ila ahlihi. Tuh, dalam kaidah fikih pun, dalam wilayah fikih ya, ketika seseorang berpergian dari kampung halamannya ya untuk menunaikan satu kebutuhan atau satu hajat ya. Nah, ketika hajat itu telah selesai, telah tuntas kita laksanakan, maka yustahab ya, maka sangat-sangat dianjurkan untuk langsung kembali ke tanah airnya gitu ya. Ya. Kenapa? Karena itu bagian dari sunnah juga, bagian dari sunnah ya, bagian dari sunnah. Dan itu pun dilakukan oleh Rasulullah gitu ya. Rasulullah dalam sebuah peristiwa ya, ketika beliau hijrah ke Madinah, kota Madinah sudah terlihat jauh ya dalam pandangannya, sudah terlihat ya kota Madinah dalam pandangannya, itu Rasulullah langsung langsung mempercepat jalan gitu ya, mempercepat langkah-langkahnya, kemudian menginikan untanya untuk apa? Untuk segera sampai di kota Madinah tersebut. Kenapa? Karena begitu cintanya Rasulullah terhadap kota Madinah ini. Nah, itu bahkan dalam sebuah riwayat juga ya, riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW setelah Rasulullah tiba di Khaybar, kemudian beliau sempat memandang kepada Jabal Uhud. Kalau Anda pergi ke Madinah ya, itu ada yang namanya Jabal Uhud. Lalu apa yang dikatakannya? Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ya. Jadi Jabal Uhud itu merupakan gunung yang Rasulullah cintai dan dia pun sama seperti itu. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang cinta terhadap tanah air ini dilakukan juga oleh Rasulullah dan para sahabatnya ya. Nah, Bapak ingin tekankan sekali lagi nih, jangan sampai kita punya ideologi bahwa membela tanah air itu karena Indonesia itu negara yang bukan sistem syariat Islam gitu ya, maka tidak wajib bagi kita untuk bela negara, cinta tanah air. Justru hal tersebut salah menurut Bapak. Yang betul bagaimana?
Jadi kita membela tanah air, kita cinta tanah air, itu pun bagian dari agama dan telah dipraktekkan juga oleh Rasulullah SAW. Dan hubbul watan tabi'ah wa gharizah ya. Jadi mencintai tanah air pun itu sudah menjadi hal yang fitrah ya, sudah menjadi hal yang fitrah dan memang di sini juga dijelaskan dalam ayat surat Ar-Rum ayat 30 ya, Allah menjelaskan memang sudah menjadi bagian dari fitrahnya umat manusia. Dan kalau kita lihat para nabi ya, para nabi sekalipun selain Nabi Muhammad, Nabi Yusuf gitu ya, kemudian nabi ini mereka pun sangat-sangat cinta sekali dengan tanah kediamannya ya. Nabi Yusuf sampai diasingkan oleh sebetulnya Nabi Yusuf pun enggak, Nabi Yusuf itu ketika masa kanak-kanaknya kalau Anda lihat sejarahnya itu tidak mau meninggalkan kota kelahirannya gitu. Tapi karena saudara-saudaranya itu memang melakukan satu upaya gitu ya untuk menjauhkan Nabi Yusuf gitu ya, dan melihat juga akan sangat berbahaya ya, mudaratnya akan lebih banyak, maka Nabi Yusuf dengan sangat berat hati meninggalkan kediamannya menuju mana? Ketika itu ada di Palestina ya. Di Palestina Nabi Yusuf pergi ke mana? Ke Mesir, ya. Sebetulnya Nabi Yusuf kalau misalkan tidak dijauhkan oleh saudaranya, nggak mau gitu ya. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa cinta tanah air pun memang cinta kampung halaman itu udah menjadi hal yang fitrah gitu. Oke. Ya, itu. Kemudian pendapat para ulama seperti apa terhadap cinta tanah air? Ada seorang ulama ya, namanya Ibrahim bin Adam. Maka itu fi ma taraktu syai'an asyad dan alam mufar alayya mufamin mufaraqati altan. Jadi tidak ada satu hal yang membuat hati saya ya menjadi berat, hati saya menjadi gundah ya. Daripada Daripada ketika saya meninggalkan kampung halamannya sendiri. Ya. Kenapa? Yang jadi pertanyaannya. Kenapa ulama Ibrahim bin Adam ya, seorang ulama sufi ya, seorang ulama yang luar biasa bijaksana, itu sampai menyatakan hal seperti ini. Wajar, karena mungkin saja gitu ya, beliau ketika beribadah di kampung halamannya itu akan terasa gitu. Berbeda ketika melaksanakan ibadah di kampung halaman orang lain yang mungkin secara tradisi, secara kultur, secara budaya tentu akan sangat berbeda, sehingga mungkin bisa saja itu mengurangi nilai-nilai spiritualitas gitu ya. Nah, oleh sebab itu cinta tanah air sudah dipraktekkan juga oleh para ulama ya. Bahkan ini ada pernyataan yang lebih ekstrim ya dari seorang ulama gitu ya. Saking cintanya terhadap tanah air, laula hubbun nas al-autana la khasaratil budan. Ya. Kalaulah manusia itu tidak memiliki kecintaan terhadap tanah air, maka pasti seluruh negara itu akan rusak gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak ada self defense gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada rasa untuk mempertahankan eksistensi, bahaya ya, bahaya. Nanti negara-negara muslim akan diserang oleh negara-negara yang ateis misalkan dan yang lain sebagainya yang kafir gitu ya. Itu kita akan dijajah nanti ya. Makanya kalau kita lihat kemerdekaan negara Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari peran-peran para ulama ya. Mereka berjuang mati-matian gitu ya. Tidak lain adalah untuk apa? Agar generasi anak cucu setelahnya gitu ya. Dan itu bagian dari ibadah kepada Allah juga ya, membela negara ya, bagian dari Islam juga. Maka mereka sampai mengeluarkan harta kekayaannya, membela mati-matian, melawan bangsa penjajah ya, Belanda dan yang lain sebagainya. Itu dalam rangka mempertahankan negara Indonesia dari serangan-serangan gitu. Akan sangat berbahaya kalau misalkan orang-orang yang memang tidak memiliki keyakinan Islam, misalkan negara Cina itu kan keyakinannya komunis ya. Kalau misalkan kita tidak memiliki rasa cinta terhadap tanah air gitu, kita biarkan negara Indonesia diambil oleh Cina misalkan,
Lalu bagaimana nanti nasibnya anak cucu kita? Dan kita sendiri pun tidak akan leluasa untuk berekspresi dalam beragama gitu ya. Kita beribadah kepada Allah pasti tidak akan seindah ketika negara kita aman gitu ya. Maka Bapak ingin menanamkan nilai-nilai, menanamkan poin-poin penting bahwa cinta tanah air bagian dari agama Islam. Oke, baik. Nah, kemudian ini sampai jam berapa, moderator? Sampai 9.50, Pak. Berarti ada 15 menit lagi ya. Baik. Kemudian ada satu hal lagi nih yang penting yang harus kita sikapi ya, yang harus kita perhatikan. Nah, tadi Bapak di awal sudah menjelaskan ya tentang pernyataan mantan Panglima TNI ya, Panglima Bapak Gatot ya, bahwa negara Indonesia itu merupakan negara yang memang menjadi komoditas ya bagi negara-negara asing untuk mencaplok ya, karena banyak faktor, salah satunya sumber daya alam gitu ya. Nah, namun ada juga upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang luar gitu ya dalam rangka memecah ya. Jadi perpecahan umat itu akan menjadi prioritas utama ya bagi orang-orang yang memang ingin mengambil Indonesia gitu ya. Oleh sebab itu mereka akan selalu berupaya bagaimana caranya agar umat Islam di Indonesia itu terpecah belah. Ya salah satunya tidak hanya mesti dari perbuatan ya, tapi dari sisi pemikiran pun ideologi itu mereka akan coba susupkan gitu. Ya salah satunya tadi ideologi-ideologi yang kontradiktif dengan nilai ajaran Islam, seperti yang mengatakan bahwa Islam itu bukan bagian dari cinta tanah air itu bukan bagian dari Islam, sehingga dengan demikian dampaknya maka Anda tidak apa-apa kalau misalkan tidak membela Islam. Nah, itu salah ya. Nah, nih ada beberapa bentar bapaknya lagi ngajar lah. Oke, yang pertama nih al-udwanul fikri yang harus kita berhati-hati. Akan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh musuh luar dalam rangka menyusupkan ya pertentangan ideologi ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yaitu tadi seperti tadi ideologi yang akan mengatakan bahwa Islam itu terpisah dari negara. Islam itu akan terpisah dari cinta tanah air. Nah, kita harus sigap dalam mengantisipasi ideologi-ideologi seperti ini ya. Kemudian, salah satu upayanya yaitu ibadus syabab anil masdarainil asliyaini ya. Jadi bagaimana orang-orang luar gitu ya, mereka itu mencoba untuk menjauhkan nih generasi-generasi muda ya Islam dari apa? Dari Quran dan Sunnah gitu. Coba saja kalau kita lihat fenomena zaman sekarang gitu ya. Baca Al-Quran dengan baca WhatsApp, Facebook gitu ya. Itu waktunya habis lebih banyak mana? Nah, ini juga udah menjadi satu agenda utama ya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sebuah kelompok tertentu dalam rangka menjatuhkan negara Indonesia. Kemudian gorsul afkar al-munharifah. Nah, jadi menanamkan ideologi-ideologi, pemikiran-pemikiran yang munharifah yang memang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam ya, seperti tadi lah. Kemudian ada muqiyamil usra biwajibatiha ya. Tija tarbiyatul abna ya, bagaimana ya zaman sekarang itu keluarga itu ya, ayah dan ibu itu disibukkan dengan mencari uang ekonomi gitu ya, sedangkan tarbiyatul abna, sedangkan pendidikan anaknya itu diabaikan. Padahal itu penting, mendidik anak itu bagaimana menjadi seorang agen-agen perubahan Islam ya, mendidik anak bagaimana supaya dia itu cinta terhadap tanah air, mendidik anak bagaimana supaya anak itu cinta terhadap Allah dan Rasul-Nya,
itu sebetulnya lebih penting. Tapi karena memang zamannya sekarang itu sudah berubah, tidak seperti zaman Rasulullah gitu. Jadi orang tua itu disibukkan bagaimana caranya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan apa. Walaupun memang itu tuh hal yang wajar gitu ya. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana mendidik anak, ya. Kemudian banyak ya, ada beberapa juga, cuma Bapak akan sampaikan poin-poinnya aja. Kemudian al-udwan al-akhlaqi wal istimai ya. Jadi dari sisi etika moral juga sama ya, digembor ya, dibombardir dengan berbagai macam westernisasi ya. Bagaimana kaum muslimin Indonesia khususnya generasi-generasi muda itu ya dicoba ya untuk diarahkan ya bagaimana mereka itu menyukai model-model hidup, baik itu pemikiran atau gaya hidup barat gitu ya. Bahkan sekarang mah koreanisasi mungkin ya. Jadi orang-orang Islam itu lebih suka model-model pemikiran barat, model-model gaya hidup barat gitu ya. Tapi mereka justru meninggalkan gaya hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini berbahaya ya. Kemudian alunul jina'ah, udah ini. Nah, alunul jina'ah juga ini kriminal ya. Nah, kan banyak sekarang radikalisme ya, terorisme. Itu lahir dari apa? Dari susupan-susupan doktrin-doktrin yang memang anti-Islam. Ya, doktrin-doktrin justru kontradiktif dengan ajaran agama Islam. Seperti apa? Tafjir ya. Tafjir itu bom bunuh diri ya. Bom bunuh diri. Al-irhab, irhab itu terorisme gitu. Nah, itu mereka akan selalu ya mendoktrinisasi orang-orang awam bahwa jihad itu harus dilakukan dengan bom bunuh diri misalnya. Dalil yang mereka ambil dari mana? Dari Al-Qur'an ya. Padahal itu salah gitu ya. Padahal itu salah. Justru Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi kedamaian ya. Jadi Bapak harapkan generasi-generasi muda Islam, Anda sekalian, Anda harus paham bahwa cinta tanah air itu bagian dari agama Islam, ya. Lalu ketika Anda sudah mencintai tanah air, maka Anda harus paham juga bahwa banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh luar untuk apa? Untuk mencoba menerobos persatuan umat Islam ya di Indonesia. Dengan cara apa? Salah satu upayanya itu ingin memecah belah persatuan umat Islam. Bagaimana konflik antara kelompok-kelompok ya, NU kemudian dengan Muhammadiyah dibenturkan, Persis dengan ini dibenturkan, itu sehingga apa? Sehingga perpecahan terjadi di mana-mana dan itu akan memudahkan bagi mereka untuk masuk dan mengambil alih Indonesia gitu. Nah, kita harus mencoba berupaya menjaga negara Indonesia dari hal-hal tersebut. Minimal kita tidak terinfeksi dengan ideologi-ideologi yang menyimpang gitu. Oke, nah ini juga ada ya, Bapak ada satu buku bagus nih. Al-Ihtiraqul Yahud lil Mujtama'at al-Islamiyah. Ini Bapak ingin memberikan contoh-contoh di zaman Rasulullah ya. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam menerobos persatuan umat Islam di zaman Rasulullah ya. Nah, Bapak akan sajikan beberapa contoh biar kita paham bahwa sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dalam rangka mengambil alih negara-negara Islam itu sudah terjadi sejak zaman dulu ya. Nah, ini ada contohnya yang al-muhawalat al-mubakirah li ghazwi muslim fikri. Upaya Yahudi apa yang pertama kali dilakukan di zaman Rasulullah? Jadi mencoba untuk menyusupkan ideologi-ideologi ya, ghazwul muslimin fikriyan. Jadi perang ideologi ya, perang ideologi yang dilakukan oleh orang Yahudi agar apa? Agar umat Islam itu bagaimana mereka itu tidak suka terhadap Rasulullah, bagaimana mereka itu tidak suka terhadap pengajian Rasulullah, sehingga dengan demikian orang-orang Yahudi ini akan dengan sangat gampang mengambil alih Islam ya, mengambil alih wilayah-wilayah Islam. Contohnya misalkan ada riwayat nih Ibnu Ishaq ya. Jadi Nadhr bin Haris ya. Nadhr bin Haris ini merupakan musuh Islam di zaman Rasulullah, bahkan digelari dengan syayatin Quraisy ya, setannya orang-orang Quraisy gitu ya.
Kenapa? Salah satunya adalah dikarenakan dia itu benar-benar menyakiti Rasulullah ya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh dia dalam rangka menyiksa Rasulullah, ya, memberantas pemahaman-pemahaman Rasulullah itu betul-betul dilakukan tiap saat. Ya. Nah kemudian apa yang dia lakukan? Dia datangi Hiro. Hiro itu Persia aja. Jadi Persia itu zaman dulu itu luar biasa, maju peradabannya. Kalau sekarang mungkin Amerika ya. Nah dulu itu Persia. Dia datangi Persia, kemudian mempelajari seluruh seluk-beluknya ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu dia langsung setelah memahami ya bagaimana kemajuan peradaban Persia, lalu datang ke kaum muslimin ya. Untuk apa? Untuk menyusupkan ideologi gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya gini, datangi orang-orang awam gitu ya. Kamu ngapain gitu ya? Kamu ngapain belajar dari Rasulullah, belajar dari Muhammad gitu ya? Kenapa Anda tidak belajar langsung saja dari Persia? Tuh lihat peradabannya maju gitu. Tuh lihat gitu ya. Hartanya melimpah. Tuh lihat tentaranya luar biasa kuat gitu. Maju. Ngapain kamu Islam? Kalau misalkan Islam itu agama yang betul-betul ini, pasti Islam itu akan lebih maju. Tapi faktanya coba lihat, pengikutnya siapa coba? Pengikutnya orang-orang ini kan, orang-orang miskin kan, orang-orang itu artinya apa? Itu artinya Anda itu salah dalam beragama gitu ya, berpikir. Nah, itu kan akan mempengaruhi itu. Oh iya ya. Oh iya ya. Jadi kalau dalam bahasanya itu persianisasi ya, persianisasi. Jadi orang-orang Quraisy Makkah itu gimana caranya pola pikir generasi-generasi muda Islam ketika saat zaman Rasulullah itu, oh iya ya. Nah, menggunakan dalil logika, mereka diajak untuk merubah haluan ke yang bukan Islam, ke negara Persia. Ya, itu. Kemudian ada juga cara lain misalkan ya intinya lah, pokoknya intinya tentang ideologi ya, intinya tentang ideologi. Ya termasuk juga ada nanti upaya-upaya dari Yahudi termasuk berperang ya, mereka bersekutu dengan kaum-kaum kafir Quraisy gitu ya. Untuk apa? Untuk memerangi langsung secara fisik gitu ya. Kalau tadi kan sifatnya non fisik ya. Nah, secara fisik mereka pun ditempuh. Nah, apalagi negara kita Indonesia, maka wajib bagi kita untuk membela negara Indonesia. Ya, kemudian masih ada waktu. 2 menit lagi, Pak. Oke. Nah, ini ada juga ya pemahaman bahwa Pancasila itu bukan bagian dari Islam gitu ya. Nah, ini juga Bapak kurang tepat juga gitu ya. Karena jadi memandang Islam itu jangan hanya misalkan karena tidak ada dalil Al-Qur'annya, karena tidak ada sunnahnya, maka Anda menganggap bahwa ini tuh bukan bagian dari Islam. Bukan, ya. Jadi ketika ada nilai-nilai sesuatu yang terkandung dalam Al-Quran maupun Sunnah ataupun dalam praktek Rasulullah SAW, maka itu bisa bagian dari Islam. Ya, itu bisa jadi bagian dari Islam. Termasuk Pancasila juga. Ya. Nilai-nilai secara prinsip-prinsipnya itu sama dalam dalam agama Islam. Ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Karena memang karena negara Indonesia itu beragam ya, beragam kultur, beragam budaya, dan makanya ketika ketuhanan yang Maha Esa ini dipegang, ya, ini bagian dari Islam juga karena dalam Islam kan wajib ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ini hablum minallah, kemudian nomor 2 hablum minan nas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita membangun ya interaksi sosial dengan masyarakat yang ada di sekitar. Ini juga bagian ya, Rasulullah sudah mencontohkan seperti ini. Nah, persatuan Indonesia juga sama ya. Jadi persatuan umat Islam itu wajib bagi kita untuk dipertahankan. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah juga sama ya. Konsep musyawarah juga pernah di Rasulullah ketika perang Badar gitu ya. Itu walaupun Rasulullah itu seorang rasul mendapatkan wahyu, tapi Rasulullah justru mengambil inisiatif untuk bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat senior ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menetapkan kebijakan apa yang pas gitu. Nah, jadi musyawarah pun secara prinsipnya sama dalam agama Islam.
Kemudian keadilan sosial, ya adil ada juga kan dalam agama Islam keadilan. Oke, jadi gitu ya. Jadi Bapak sekali lagi tekankan bahwa negara Indonesia itu merupakan negara yang menjadi salah satu komoditas diperebutkan oleh orang-orang musuh-musuh Islam, musuh-musuh bangsa Indonesia gitu ya. Nah, salah satu upaya mereka dalam rangka memecahkan persatuan umat Islam adalah bagaimana generasi muda Islam itu, generasi muda ya di Indonesia, khususnya milenial, itu dicoba ya, disusupi pemikiran-pemikiran yang justru bertolak belakang. Seperti apa? Ya seperti cinta tanah air bukan bagian dari negara ya. Islam itu harus dipisahkan dari negara dan yang lain sebagainya gitu ya. Nah, itu upaya-upaya itu. Nah, oleh sebab itu Bapak harapkan Anda sekalian jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Membela negara itu merupakan bagian dari jihad juga. Karena ketika Anda misalkan beribadah di negara Anda sendiri ya, keluarga Anda hidup tenang, itu juga bagian dari kenikmatan. Bagaimana jadinya kalau misalkan Indonesia ya direbut oleh misalkan komunis misalkan, otomatis nanti kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah pasti akan ada yang namanya marginalisasi, tekanan-tekanan, intimidasi gitu. Ini tentu akan menjadi apa? Satu kerugian, kerusakan gitu. Oke, gitu saja. Terima kasih ya panitia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak kembalikan waktu dan tempatnya kepada panitia. Silakan. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Rindu, jazakallah khairan katsiran. Kepada teman-teman, dilihat dari muka-mukanya, muka-muka ingin bertanya gitu ya. Baiklah, saya akan membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa disebutkan nama, NIM, prodi, dan pertanyaannya. Silakan. Nanti kalau misalkan Bapak bisa jawab, Bapak jawab ya. Tapi kalau misalkan Bapak nggak bisa, ya Bapak nggak mau mengada-ngada jawabannya ya. Paling di-PR-kan. Karena jawaban itu harus betul-betul ini. Karena kalau salah nanti takut ini ya. Silakan. Ya, silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya mengenai Islam dan kebangsaan? Ayo, boleh. Ayo yang gregetan, silakan ditanyakan. Itu sudah ada di chat, coba. Oh iya. Oke. Ada pertanyaan dari Haen ya, benar ya? Pertanyaannya, tadi Bapak mengatakan bahwa jika manusia tidak cinta tanah air, maka negara tersebut akan rusak. Lalu bagaimana dengan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk cinta tanah air, namun malah terjadi chaos atau kekacauan di negara ini? Terima kasih, mohon untuk dijawab Bapak. Oke, baik. Bapak langsung saja tanggapi ya. Jadi, sebetulnya ya aksi demonstrasi juga bagian dari apa? Bagian dari bagaimana kita membela cinta tanah air ya. Terlebih ketika misalkan memang ada hal-hal atau isu-isu yang dianggap menyudutkan umat Islam. Ketika memang merugikan umat Islam secara keseluruhan, maka wajib bagi kita untuk meluruskan ya. Nah, cuma di sini poin pentingnya adalah kalau bagi Bapak pribadi ya, bagaimana aksi-aksi tersebut dilakukan dengan cara-cara yang aman, damai gitu ya. Tidak tidak anarkis gitu. Itu yang lebih penting. Karena dalam hadis-hadis juga banyak ya meriwayatkan bahwa memang ketika terjadi satu kemungkaran harus diluruskan. Diluruskannya bisa dengan apa? Ya diluruskannya macam-macam ya. Bisa dengan tangan, maksudnya tangan ini bisa dengan kekuasaan, bisa dengan lisan atau dengan dakwah gitu ya, atau dengan ketetapan hati, misalkan dengan doa juga bisa gitu ya. Nah, tinggal kita melihat saja mana yang lebih baik. Karena dalam Islam itu ada namanya kaidah fikih ya, bahwa darul mafasid aula min jalbil masalih ya. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Artinya apa? Ketika ada sebuah isu, sebuah aksi misalkan, atau sesuatu lah ya,
Bapak katakan seperti itu, madorotnya lebih besar daripada manfaatnya, maka wajib didahulukan meninggalkan yang madorot dulu. Misalkan gini, nih misalkan Anda ada sesuatu nih, ketika Anda laksanakan, ini manfaatnya 1 misalkan ya, tapi ketika ditinggalkan, ini madorot yang hilang itu misalkan 2 misalkan ya. Nah, daripada Anda melaksanakan hal tersebut, nah menurut kaidah fikih lebih baik Anda tinggalkan hal tersebut. Bukan berarti Bapak misalkan bilang aksi itu tidak, aksi demonstrasi itu tidak boleh. Tidak, salah juga kalau kayak gitu. Aksi demonstrasi itu boleh, tapi harus dilakukan dengan cara-cara yang elegan gitu ya. Cara-cara yang memang tidak anarkis gitu ya. Bapak setuju ketika ada mahasiswa yang demo, karena memang di zaman sekarang itu sangat sulit ya, sangat sulit kalau misalkan kita hanya sebatas di medsos apa namanya tuh mengusulkan sesuatu gitu ya, itu mungkin perhatian pemerintah akan kurang. Tapi ketika misalkan semuanya bersatu padu gitu ya, kemudian disampaikan dengan cara-cara yang baik, ya pasti pemerintah juga akan akan bersikap bijaksana dan tentu akan lebih memperhatikan seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan sampai terjadi kekacauan? Nah, kalau misalkan sampai terjadi kekacauan seperti di negara-negara Suriah gitu, Irak gitu ya. Nah, Irak misalkan ya. Ini pendapat Bapak pribadi ya, pendapat Bapak pribadi. Anda boleh setuju atau boleh tidak ya. Jadi keamanan, rasa aman, kemudian misalkan umat Islam jauh dari pembunuhan korban gitu ya. Ketika misalkan kita paksakan sesuatu, tapi malah terjadi korban yang banyak, misalkan jutaan orang yang banyak gitu ya, ribuan orang menjadi korban terbunuh misalkan gara-gara aksi tertentu, lebih baik menurut Bapak gunakan cara-cara elegan. Caranya bagaimana? Kalau misalkan memang harus menggunakan cara politik, ya gunakan cara politik. Makanya daripada aksi Anda pahamkan masyarakat bahwa memilih pemimpin itu betul-betul hal yang krusial ya. Makanya jangan sampai salah memilih pemimpin. Ketika kita memilih pemimpin dengan kriteria ideal seperti yang digaungkan oleh Islam, maka insya Allah hal tersebut pasti tidak akan terjadi. Kenapa? Ya karena masyarakat kita di zaman sekarang juga kurang dewasa gitu. Ketika misalkan melihat uang, ya sudah gitu. Nah, kalau misalkan cara tadi demonstrasi itu menimbulkan kekacauan, gunakan cara-cara elegan. Ya kita menjadi agen-agen sendiri, pahamkan mereka, pilih berdasarkan kriteria Islam. Sehingga nanti ke depannya kita akan sejahtera hidupnya ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya yang Masya Allah. Gimana, Hen atau Hen? Sudah jelas atau belum? Insya Allah cukup ya. Pada teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Baik ikhwan maupun akhwat, dipersilakan. Ayo nanya. Sudah jelas kayaknya. Sudah jelas. Boleh ya. Bapak kalau ada pertanyaan dari saya, boleh nggak Pak? Boleh. Oke, bismillah saya izin bertanya ya Pak. Mengenai tadi yang Ghazul Fikri atau perang pemikiran, kan contohnya itu kayak yang 3F ya Pak, yang food, fun, dan fashion. Nah, saya ingin bertanya, upaya kita agar tidak terjerumus ke dalam 3F itu bagaimana Pak? Jadi apa? 3F itu apa? Food, fun, dan fashion. Ya, upaya kita ya tentunya kita harus ini dulu lah, apa namanya itu? Kita pertama ya belajar agama yang benar. Maksudnya itu yang baik dulu ya. Jadi sebelum kita mengadopsi pemahaman
pemikiran orang lain gitu ya. Kalau menurut Bapak, kita harus lebih memahami agama Islam terlebih dahulu dengan baik dan benar. Jadi karena ketika kita memahami Al-Quran, memahami hadis, ya, belajar teladan dari Rasulullah, maka tentunya kita pasti punya tolak ukur gitu ya, mana yang baik, mana yang tidak gitu ya. Sehingga wajib ya bagi kita sebelum kita mengadopsi pemikiran atau ini, kita belajar agama terlebih dahulu dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang kedua, kita juga harus punya, karena kita itu mungkin keterbatasan perangkat ya dalam memahami agama, dalam menafsirkan Al-Quran. Kita juga harus punya guru yang tentunya guru ini harus betul-betul sesuai dengan mayoritas para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, salah satu cirinya guru yang baik yang benar itu adalah bagaimana guru ini punya satu hazanah yang tidak bertentangan dengan mayoritas umat Islam atau ustadz ya, yang melemparkan satu pemahaman, tapi dengan pemahaman itu justru menimbulkan perpecahan. Nah, ini harus antisipasi nih, kita harus waspada. Karena dalam Islam itu persatuan itu harus betul-betul dipegang benar gitu. Bahkan ada satu kitab namanya Al-Ijtihad fi Syari' Al-Islamiyah ya. Di situ dijelaskan bahwa para imam-imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki dan yang lain sebagainya, itu mereka itu bahkan ya meninggalkan satu amalan yang menurut mereka itu sunat gitu. Hanya untuk apa? Hanya untuk bagaimana umat Islam itu agar tidak terpecah belah. Contoh, Imam Syafi'i dulu pernah ya suatu ketika berkunjung ke wilayah yang memang basisnya madhab Hanafi ya, di Basrah. Kemudian disuruh menjadi imam sholat subuh ya. Dalam madhab Syafi'i yang namanya kunut itu kan sunnah ya, satu pahala. Tapi ketika waktu menjadi imam, Imam Syafi'i tidak melaksanakan kunut tersebut. Mengapa? Karena Imam Syafi'i begitu menghormati dan menghargai madhab mayoritas Hanafiyah ya. Imam Syafi'i tidak mau nanti akan timbul satu kegaduhan, satu keributan. Wah, kenapa ya kok Imam Abu Hanifah tidak sesuai nih dengan Imam Syafi'i ini? Jangan-jangan keilmuannya ini akhirnya jadi terpecah belah. Nah, itu ditinggalkan oleh imam-imam madhab. Imam-imam madhab aja seperti itu. Apalagi kita gitu. Harus lebih lagi bagaimana caranya agar mempertahankan persatuan umat Islam. Ya, jangan sampai kita itu dengan mudah dipecah belah oleh orang lain. Ya. Gitu ya. Itu mungkin sedikit, nanti kalau misalkan Anda kurang puas bisa tanyakanlah ke yang lebih paham dan ahli ya. Baik Bapak, terima kasih. Masih ada waktu nih. Sampai jam berapa kita? Sampai 10:10 untuk sesi diskusi. Pada teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum Bu, saya Ya, silakan. Saya pernah dengar gitu dari pernah ikutan kajian bahwa Islam itu din. Nah, arti kata din itu sebuah sistem, itu sebuah daulah gitu. Bisa dikatakan sebuah negara, apakah itu benar atau gimana itu? Jadi gini, ya prinsipnya, jadi kita itu harus beribadah kepada Allah. Ya. Dalam bernegara pun, kita harus mengacu terhadap ajaran yang Allah tetapkan. Salah satunya adalah bagaimana kita gini, memahami agama Islam yang benar adalah bagaimana kita memahami bagaimana Rasulullah itu mempraktekkan. Ya, pertanyaannya sampai saat ini memang Rasulullah belum ada jadi bentuk pemerintahan yang ideal itu para ulama sendiri masih berbeda pendapat ya, karena kalau kita melihat historisnya pemilihan para khalifah
ya. Ternyata bentuknya berbeda-beda. Rasulullah ketika wafatnya tidak ada ya secara langsung instruksi bahwa khalifah atau pemimpin selanjutnya itu misalkan A gitu ya. Nah, ketika pemilihan Abu Bakar kita tahu gitu ya, kalau misalkan kita mengkajinya itu prosesnya itu Umar bin Khattab ya langsung mengajukan Abu Bakar, lalu diikuti oleh yang lainnya. Itu proses pemilihan Abu Bakar, sederhananya seperti itulah. Kemudian proses pemilihan Umar ada dulu ya dari Abu Bakar satu instruksi untuk mengutamakan Umar karena mungkin melihat Umar capable ya, bisa. Pemilihan Utsman itu oleh tim formatur ya, tim formatur Dewan Halo Akdi ya. Ali pun berbeda, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berbeda pun. Jadi dalam 4 khalifah yang pertama ini pun sistem proses pemilihan pemimpinnya itu berbeda. Artinya apa? Artinya Bapak juga sering dengar ya upaya-upaya yang ya itu juga salah satu ideologi yang harus kita kaji ulang dulu tuh ya, sistem khilafah dan yang lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita juga khilafah memang betul ada ya, maksudnya tuh bagian dari Islam, tapi apakah harus diterapkan gitu ya, karena kan agama Islam itu kan berkembang dan para ulama beristihad gitu ya, beristihad di tiap masa pasti akan berbeda. Cuma titik tekannya di sini ya, titik tekannya Bapak juga pernah membaca satu bahasan terkait dengan demokrasi ya, demokrasi. Karena ada banyak ya orang yang menganggap demokrasi ini bukan dari syariat Islam. Sekali lagi ya Bapak tegaskan bahwa bukan berarti karena tidak ada dalil Al-Qur'an yang langsung ya secara implisit misalkan kata-kata demokrasi berarti hal itu tidak ada. Nah, bukan berarti seperti itu ya. Ketika dalam Al-Qur'an ada nilai-nilai, ada indikator-indikator yang menunjukkan terhadap hal tersebut, itu juga bisa dijadikan landasan. Contoh misalkan demokrasi. Apakah dalam Islam ada demokrasi? Ada, ya. Anda kalau baca hadis riwayat Rasulullah gitu ya, ada itu hadis yang mengatakan bahwa tidak akan diterima ya sholatnya ketika ada seorang imam, dia itu imam tersebut itu dibenci oleh makmumnya, gitu ya. Nah, ini kan secara indikator bahwa pemimpin itu betul-betul harus orang yang dicintai oleh rakyat, ya, dicintai oleh rakyat. Kemudian yang kedua, dalam demokrasi pun ada prinsip musyawarah gitu ya. Dalam memilih presiden itu mayoritas gitu ya, mayoritas pendapat mayoritas ada pendapat yang paling diambil, wajar. Karena dalam perang Badar pun kalau Anda lihat Rasulullah gitu ya, ketika bermusyawarah strategi apa yang akan digunakan itu mengambil pendapat yang paling banyak. Nah, jadi sekali lagi ketika tidak ada kata yang mengatakan sesuatu dalam Al-Quran atau Sunnah, bukan berarti hal itu tuh memang nggak ada dalam agama Islam. Bisa jadi prinsip-prinsipnya ada, gitu. Indikator-indikatornya ada. Itu juga bisa jadi bagian juga, ya, gitu ya. Jadi tadi ya tentang bagaimana sistem dalam bernegara. Kalau Bapak secara pribadi, ya kita harus mengacu terhadap syariat Allah. Cuma bentuknya seperti apa, nah itu juga kita harus memahami kultur budaya sehingga seperti tadi jangan sampai dengan memaksakan sesuatu malah jadi kacau semuanya. Soalnya Bapak khawatir juga kalau misalkan dipaksakan kemudian akan timbul kekacauan seperti negara Suriah, bagaimana? Ya, berapa juta orang yang menjadi korban dari sebuah pemaksaan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalkan pendapat Bapak kurang tepat, nanti mungkin boleh diluruskan ya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih
untuk jawabannya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman tadi yang sudah bertanya. Baik, jadi kesimpulannya bahwa kita sebagai individu, sebagai warga negara yang baik, kita itu harus sadar dan pahami bahwa kita itu harus mencintai tanah air kita. Sebab dengan mencintai tanah air kita sendiri, itu merupakan bagian dari ajaran agama kita, agama Islam. Baiklah, kita tiba di penghujung acara. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak dapat bermanfaat, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mari kita melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Rindu yang sudah meluangkan waktunya dapat hadir. Kepada teman-teman juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak undur diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada teman-teman jangan lupa untuk melakukan presensi keluar ya. Terima kasih. Baik.